Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah bahasa Indonesia dan penulisan ilmiah. Selanjutnya salawat serta salam kita haturkan untuk junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad ala Muhammad. Baiklah, Anda semua bertemu kembali dengan saya Bapak Apri Pendri di mata kuliah Bahasa Indonesia dan Penulisan Ilmiah. Baiklah, ini pertemuan kedua kita. Kita akan membahas tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, dalam pertemuan kali ini ada beberapa materi yang harus Anda kuasai. Nah, tidak lupa pula Bapak ingatkan bahwa nanti setelah menyaksikan video pembelajaran ini, maka Anda semua akan Bapak berikan sebuah soal, beberapa soal terkait dengan materi hari ini. Makanya harap diperhatikan dan disimak baik-baik. Baiklah, Bapak langsung saja. Yang pertama, mengapa kita harus belajar bahasa Indonesia? Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menjawabnya di nomor 20 tahun 2003 pasal 37 ayat 2 tentang pendidikan nasional. Bahasa pengantar di dalam sistem pendidikan nasional atau bahasa Indonesia. Makanya setiap aktivitas, setiap pembelajaran di dalam sistem pendidikan Indonesia menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Itu mengapa kita harus mempelajari bahasa Indonesia. Yang kedua terkait dengan ikrar kita, sumpah kita sebagai pemuda Indonesia yang termaktub dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah, kita sebagai pemuda Indonesia bersumpah bahwa kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Makanya dari sumpah tersebut kita harus mempelajari bahasa Indonesia. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, ini juga kewajiban, peraturan yang mewajibkan kita mempelajari bahasa Indonesia. Selanjutnya sejarah bahasa Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia ini lahir dari bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu itu masuk ke Nusantara jauh sebelum negara Indonesia ini lahir, bangsa Indonesia ini lahir. Dan dahulunya bangsa Indonesia ini masih bernama Nusantara. Nah, diperkirakan masuknya bahasa Melayu ke Nusantara berbarengan dengan masuknya Islam ke Nusantara. Itu sejarah masuknya bahasa Melayu yang sebagai akar bahasa Indonesia ke Nusantara. Nah, setelah masa kerajaan, perkembangan bahasa Melayu cukup populer di Indonesia, di Nusantara, sehingga bahasa perdagangan, bahasa antar suku, bahasa antar pulau, bahasa pemerintahan di saat itu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang familiar digunakan oleh seluruh bangsa di Nusantara atau seluruh kerajaan di Nusantara. Nah, berlandaskan dengan hal tersebut, setelah masuknya Hindia Belanda menjajah bangsa Indonesia, maka pemerintahan Hindia Belanda mengutus Charles Adrian van Ophusen untuk membuat suatu standar yang membuat bahasa Melayu, yang sebelumnya bahasa Melayu ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan juga dalam bahasa Arab yang kita kenal sebagai Arab Gundul. Nah, ke dalam bahasa Latin. Jadi tugasnya itu membuat bahasa Melayu menjadi
tulisannya itu sebagai bahasa Latin. Nah, hal ini dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan juga Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Nah, ini ketiga orang inilah yang menyusun bahas standar baru terkait penggunaan bahasa Melayu di Indonesia. Dan ejaan ini menjadi yang dikenal sebagai ejaan Van Ophusen. Nah, di tahun 1901. Selanjutnya, tahun 1908, pemerintah Hindia Belanda atau VOC mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi for the Volkslitteratur. Nah, atau di dalam bahasa Indonesia disebut Taman Bacaan Rakyat. Nah, di Taman Bacaan Rakyat ini tugas mereka adalah mengumpulkan cerita-cerita rakyat, seperti cerita Malin Kundang misalnya. Nah, mereka mengumpulkan cerita-cerita rakyat untuk dibukukan. Dan pada tahun 1917, komisi ini berubah nama menjadi Balai Pustaka. Nah, Balai Pustaka ini banyak sekali melahirkan penyair-penyair hebat atau novel-novel ternama seperti yang kita ketahui, novel Siti Nurbaya. Nah, Siti Nurbaya itu karya Maraharsi itu lahir pada zaman Balai Pustaka ini. Nah, novel tersebut pada awalnya masih menggunakan bahasa Melayu. Selanjutnya, di tahun 16 Juni, pada tanggal 16 Juni 1927, Yahya Datuk Kayo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya di sidang Volksraad. Nah, sidang Volksraad ini adalah sidang rakyat. Kalau kita lihat pada zaman sekarang itu seperti sidang DPR. Nah, beliau adalah orang pertama yang menggunakan bahasa Indonesia dalam sidang tersebut. Selanjutnya, bahasa Indonesia diakui secara resmi sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, secara sosiologis, ini merupakan akar dari resminya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Dan hal ini jauh telah diungkapkan terlebih dahulu oleh Muhammad Yamin pada Kongres Pemuda 1 pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Nah, Muhammad Yamin merumuskan 3 isi dari Sumpah Pemuda. Tapi yang terakhir beliau mengemukakan bahwa kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Dan hal tersebut dikoreksi atau dibantah oleh Muhammad Tabrani yang pada saat itu bertugas sebagai pemimpin kongres tersebut. Nah, beliau menyatakan bahwa bukan saya tidak menyetujui pidato Yamin. Jalan pikiran saya lebih kepada tujuan bersama, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Tetapi kalau nusa itu bernama Indonesia, bangsa itu bernama Indonesia, maka bahasa itu pun harus disebut bahasa Indonesia. Maka dari pidato Tabrani inilah pada Kongres Pemuda kedua dirumuskan bahwa isi dari teks Sumpah Pemuda diganti menjadi kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, setelah itu pada tanggal 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Secara hukum, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 18 Agustus 1945. Tetapi secara sosiologis, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, ada beberapa hal penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama tadi sudah dijelaskan tahun 1908 dibentuknya Taman Bacaan Rakyat. Kedua, tanggal 16 Juni 1927 Yahya Datuk Kayo menggunakan bahasa Indonesia untuk pertama kalinya. Tanggal 28 Oktober 1928, nah Muhammad Yamin secara resmi mengusulkan
Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persatuan Indonesia, tetapi dibantah oleh Tabrani, seperti yang Bapak ceritakan. Terus tahun 1933 terbit majalah Pujangga Baru yang diasuh oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, Amir Hamzah, dan Armin Panena. Ini merupakan awal besar untuk bahasa Indonesia dikenal oleh banyak masyarakat, karena melalui majalah Pujangga Baru inilah banyak sekali karya-karya sastra yang akan nantinya dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini merupakan hal yang penting ya, salah satu hal penting terbitnya majalah Pujangga Baru. Tanggal 18 Agustus, kita ingat 1945, sehari setelah merdeka, bahwa dinyatakan secara resmi sebagai bahasa Indonesia, dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Tanggal 19 Maret 1947 melalui SK nomor 264 bagian A nomor 47, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Bapak Suwandi meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Van Ophusen. Jadi ejaan Van Ophusen yang telah dirumuskan Belanda terlebih dahulu digantikan yang namanya kan ejaan Republik, atau biasa juga disebut dengan ejaan Suwandi. Untuk apa? Karena bangsa Indonesia ingin menghilangkan hal-hal yang berbau Hindia dan Belanda. Nah, makanya ejaannya pun diganti dari ejaan Van Ophusen ke ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Nah, ini sekarang sudah menjadi pusat bahasa. Sampai saat ini Balai Bahasa ini masih ada, sama seperti apa namanya tadi, juga masih ada. Sampai saat ini Balai Bahasa atau yang disebut dengan Pusat Bahasa juga masih ada. Tanggal 16 Agustus 1972 Presiden meresmikan penggunaan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan adanya keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Nah, mulai di tahun 1972 digunakan EYD yang kita kenal. Nah, mungkin banyak yang belum tahu ya, pada tanggal 30 November tahun 2015, Permendiknas nomor 46 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena diganti oleh Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Nah, sekarang kalau dosen kalian menyebut, oh EYD-nya salah. Nah, maaf Bapak Ibu, bukan EYD lagi namanya PUEB. Oke? Oke, ini kedudukan bahasa Indonesia. Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Nah, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang kebanggaan nasional. Nah, kebanggaan di sini dinyatakan dalam bentuk kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini juga sebagai lambang identitas nasional. Jadi, kenapa disebut lambang identitas nasional? Jikalau kita berbahasa Indonesia, maka orang akan tahu bahwa kita merupakan warga negara Indonesia. Juga alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Juga antar negara, bahwa kita bisa berbahasa, jikalau salah seorang warga asing bisa berbahasa Indonesia, maka itu juga merupakan alat penghubung antar negara. Alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku, bangsa, dan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing. Oke, ini terkait dengan sejarah. Jikalau kita cerminkan dalam sejarah bahwa dulu perjuangan kita terpecah-pecah, maka dengan bahasa Indonesia lah perjuangan itu bisa bersatu. Sampai saat ini kita bisa mengerti orang dari Merauke karena kita mempunyai satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia.
Itu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bagaimana kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara? Nah, kalau sebagai bahasa negara ini lebih resmi, bahwa bahasa yang digunakan secara resmi dalam sidang-sidang kenegaraan, dalam pidato kenegaraan, itu merupakan bahasa Indonesia. Nah, bahasa pengantar di dunia pendidikan, nah, itu terkait dengan undang-undang yang sudah kita bacakan tadi. Alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Nah, ini semua hal yang bersifat kenegaraan, maka bahasa pengantarnya itu bahasa Indonesia. Alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sudah pasti. Selanjutnya, variasi pemakaian bahasa. Nah, ada beberapa faktor. Pertama, daerah, pendidikan, dan usia. Contoh daerah, misalnya kita di Minangkabau, atau di Kota Padang, kita mengenal variasi bahasa Indonesia Minang, yang sering kita sebut bahasa Indomie. Sedangkan dari pendidikan, makin tinggi pendidikan seseorang, maka makin baik bahasa yang digunakannya. Terus secara usia, pasti akan berbeda. Bahasa Anda di zaman sekarang dengan bahasa nenek-nenek Anda yang berada di zaman dulu itu pasti akan berbeda secara kosakata dan lain-lain. Nah, bahasa Indonesia itu punya berbagai macam ragamnya. Nah, misalnya di bahasa di koran nasional dan koran daerah pasti berbeda ya. Nah, ragam santai misalnya ragam di pasar, ragam kantor, atau ragam kampus ini lebih formal. Ada lagi ragam SMS dan makalah. Nah, pasti akan berbeda bahasa yang digunakan di sini. Nah, itu ragam-ragam tersebut harus pandai-pandai kita untuk menyesuaikannya. Misalnya di dalam kelas kita harus menggunakan ragam formal, bahasa-bahasa formal, bahasa daerah bahasa Indonesia yang baku. Tapi berbeda ceritanya. Jikalau kalian bertemu Bapak, misalnya kalian bertemu Bapak di pasaraya atau di pantai lah, misalnya. Nah, kalian tidak harus menggunakan bahasa Indonesia yang kaku seperti Bapak bicarakan sekarang. Walaupun ini bersifat kaku, tetapi ini sudah menjadi hal yang wajib dilakukan dalam situasi formal. Oke, ingat? Setelah pembelajaran hari ini, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam setiap pembelajaran. Hindari menggunakan bahasa daerah di saat perkuliahan dengan dosen siapapun. Biasakan gunakan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya perkembangan bahasa Indonesia sudah kita jelaskan tadi, lahir pada akhir tahun 1928, yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Di tahun 1988, bahasa Indonesia memiliki 60.000 kata. Ya, berkembang lagi di tahun 2008 menjadi 90.000 kata. Di tahun 2017 sudah mencapai 100.000 kata. Sedangkan terakhir Bapak cek di tahun 2019, bahasa Indonesia sudah memiliki 189.000 kata. Nah, itu untuk di tahun 2019. Bapak belum mengecek di tahun 2022 sudah berapa. Mungkin naiknya berkali lipat karena sudah ada kata-kata baru seperti baper. Sudah banyak lagi bahasa-bahasa yang dulu belum pernah kita dengar. Ataupun Bapak belum pernah mendengarnya. Oke, bahasa Indonesia menyerap kosakata dari berbagai bahasa daerah maupun bahasa asing. Nah, bahasa asing terutama bahasa Inggris, bahasa Arab, itu banyak sekali diserap oleh bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia ini merupakan bahasa yang masih muda dan butuh donor langsung dari bahasa-bahasa lain untuk memperkaya kosakata, struktur kalimat, dan lain-lain. Nah, di tahun 1972 lahir ejaan yang disempurnakan, EYD, dan sekarang sudah berubah, tahun 2016 atau 2015, sudah berubah menjadi PUEB, atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ke tahun 1990-an, perkembangan kosakata Indonesia memperlihatkan gejala lain. Nah, gejala lainnya seperti tumbuhnya bahasa slang. Nah, kemarin juga ada bahasa anak layangan, anak alay. Wah, banyak sekali variasi bahasa, gejala bahasa yang timbul. Yang dapat memperkaya bahasa Indonesia
Perkembangan bahasa Indonesia tidak hanya terjadi pada ragam resmi, tapi juga ragam tidak resmi atau ragam santai. Wah, kalau bagi Bapak, perkembangan bahasa Indonesia itu lebih banyak terjadi pada ragam santai atau ragam tidak resmi. Bidang makna pun mengalami perkembangan. Ada 5 penyebab perkembangan makna, misal peristiwa ketatabahasaan, misalnya tadi dari perubahan dari ejaan Van Ophusen, ejaan Swandi, ejaan yang disempurnakan, EYD, terus PUEB, itu pasti berbeda. Nah, perbedaan bidang khusus. Nah, perubahan waktu misalnya. Perubahan waktu ini misalnya dulu orang-orang itu sering menyebut kisana misalnya. Nah, sekarang kita untuk memanggil atau memanggil orang lain itu kisana, kisana sedang kemana? Misalnya seperti film-film kolosal yang sering kita tonton di TV kan. Nah, itu sering menyebut kisana. Sudah itu berubah menjadi Bung Karno, Bung Tomo, banyak. Selanjutnya, sekarang sudah berubah menjadi bro, guys. Nah, itu perubahan waktu yang menyebabkan perubahan makna. Misal perbedaan bahasa daerah, nah mungkin di berbagai daerah akan berbeda. Misalnya contohnya di Papua pasti akan berbeda bahasa Indonesia di Papua, dan kita di Padang ataupun di Medan pasti akan berbeda. Perbedaan di bidang khusus, misalnya di bidang kedokteran mereka menggunakan bahasa-bahasa yang lebih khusus seperti bahasa yang kita gunakan. Nah, misalnya penyakit ayan di dalam bidang kedokteran itu disebut epilepsi. Itu merupakan perbedaan-perbedaan di bidang khusus. Dan perubahan konotasi. Nah, perubahan konotasi ini seperti ini. Misalnya dulu istri itu disebut bini. Berapa 30-40 tahun itu bini. Tapi sekarang sudah menjadi istri. Berbeda, sudah berbeda. Dan konotasinya pun sudah beda. Kalau kita, wah bini saya itu kayaknya kampungan sekali, udik sekali. Tapi kalau kita istri saya, nah itu ada sesuatu yang, wah keren gitu, istri. Dan sudah jarang orang menyebut bini. Ataupun perbedaan dulu maaf, sekarang disebut PSK, pekerja seks komersial. Dulu disebut pelacur, lonte, dan lain-lain. Itu perubahan waktu dan juga perubahan konotasi. Nah, politik bahasa nasional. Nah, ini terkait dengan politik bahasa nasional. Kekuatan politis memberikan dasar dan arah bagi perencanaan dan pengembangan bahasa. Nah, ini sangat penting bagi kita untuk menjaga bahasa nasional kita, itu bahasa Indonesia. Karena dari segi manapun bahasa kita ini sekarang sudah terancam. Oke, jangan kita lupakan bahwa bahasa Indonesia ini juga bisa punah loh. Karena apa? Karena datangnya invensi dari bahasa-bahasa lain. Contohnya, lebih senangnya anak zaman sekarang menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Bahkan sekarang mereka mencampur-campurkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, hal itu tentunya tidak baik untuk bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, karena lambat laun kebanggaan kita terhadap terhadap bahasa Indonesia akan memudar. Contoh sekarang kita lebih senang menggunakan bahasa Inggris, bukan salah, tetapi jangan menjadikan itu merupakan bahasa utama. Sedangkan bahasa kita memiliki bahasa yang secara kedaulatan, kedudukan itu merupakan hal yang penting. Dari segi sejarah, bahasa ini sudah memiliki sejarah yang panjang, bahwa pendahulu-pendahulu kita memperjuangkan ide dan pemikirannya, bahkan nyawanya sekalipun, untuk merumuskan bahasa Indonesia ini. Sehingga kita sebagai generasi sekarang, janganlah mau kita bangga. Janganlah mau bangga dengan produk orang lain atau sesuatu yang dimiliki orang lain, tetapi kita lupa apa yang kita punya. Contohnya bahasa ini. Kita mempunyai bahasa yang keren sekali loh. Dengan satu bahasa Indonesia bisa menghubungkan antar pulau, antar suku,
di seluruh Indonesia. Nah, itu merupakan hal yang harus kita renungkan bersama, sejauh mana kita menguasai bahasa Indonesia, mengapa kita harus belajar bahasa Indonesia, dan juga apakah bahasa Indonesia kita sudah baik, apakah bahasa Indonesia kita bisa dimengerti oleh teman-teman kita di Pulau Jawa, apakah bahasa Indonesia kita bisa dimengerti oleh teman-teman kita di Papua sana. Nah, itu merupakan PR kita bersama. Mulai dari sekarang berani berbicara, gunakan bahasa Indonesia, dan juga banggalah kalian memiliki bahasa Indonesia. Oke, itu sedikit materi untuk pertemuan kedua kita di mata kuliah Bahasa Indonesia dan Penulisan Ilmiah. Jikalau ada pertanyaan, maka Ananda bisa berkomentar di grup terkait dengan materi kita hari ini. Selanjutnya akan Bapak kirimkan tugas terstruktur, tugas pasca perkuliahan terkait materi-materi ini. Selamat mengerjakan, mudah-mudahan Anda dapat mengerti dengan materi kali ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.